Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Ketika mereka mendengar bahwa Tama akan pergi besok, Alena berkata dengan sedikit cemas, "Kamu baru saja kembali hari ini, dan akan pergi besok. Kamu bahkan tidak tinggal selama 24 jam. Ya, Chandra tidak bisa membantu tetapi bergumam, menantu yang baik, menghasilkan uang itu penting, tetapi tubuhmu lebih penting. Kamu terus berlari bolak-balik seperti ini, dan tubuh ini juga tidak tahan." Rika sedikit bersemangat dan berkata, "Oh, apa yang kamu tahu? Kamu tidak pernah sukses sejak kamu menikah, dan kamu tidak memiliki motivasi sama sekali. Itulah mengapa keluarga kami diremehkan terutama oleh nyonya tua, dan kami tidak pernah memiliki kehidupan yang baik." Setelah itu, dia memandang Tama dengan ekspresi tersanjung, dan memuji, "Lihatlah keluarga kita Tama, betapa berambisiasinya. Tidak tahu berapa kali lebih kuat darimu." Chandra mendengus, "Apakah kamu manusia lagi? Kamu dulu mengejar orang, dan Tama berkata bahwa mereka tidak berguna. Bukankah itu kamu dulu mengejar putrimu dan memintanya untuk menceraikan Tama?" Ekspresi Rika agak tidak nyaman, dan dia berkata dengan cemas, "Chandra, kamu jangan memicu perselisihan di sini. Aku pernah salah sebelumnya, tapi aku bisa memperbaikinya jika aku tahu kesalahannya." Setelah berbicara, dia buru-buru berkata kepada Tama sambil tersenyum, "Menantu yang baik, berapa hari kamu akan pergi ke Jepang kali ini?" Tama berkata, "Jika cepat, 3-5 hari, jika lambat, seminggu." Alena tidak bisa menahan diri untuk bergumam, "Hah? Sampai jumpa." Tama tersenyum dan berkata, "Bukankah ini akan terjadi di luar negeri? Aku tidak akrab dengan tempat itu. Jelas tidak senyaman melakukan sesuatu di Indonesia. Jika kamu benar-benar ingin membantu orang lain mengubah Feng Shui, bahan mentah tersebut mungkin tidak tersedia. Ini sangat mudah di Indonesia, jadi jangka waktunya dapat diperpanjang." Alena merasa sedikit tercengang. Dalam beberapa hari terakhir ketika Tama pergi ke Surabaya, dia berpikir tentang dia tertidur setiap malam. Sekarang dia akhirnya menantikan kedatangannya kembali. Dia tidak berharap dia pergi lagi, dan itu akan berlangsung selama beberapa hari. Rika tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada saat ini, "Menantu yang baik, kali ini kami pergi ke Jepang untuk menunjukkan Feng Shui kepada orang lain. Berapa banyak yang akan mereka berikan kepadamu?" Tama menjawab dengan santai, 2 atau 3 miliar. "Oh, hebat sekali." Rika bertepuk tangan dengan gembira, lalu mengacungkan jempol dan memuji, "Menantu laki-laki saya luar biasa. Kamu dapat menghasilkan 2 atau 3 miliar hanya dengan menonton Feng Shui?" Setelah selesai berbicara, ia dengan cepat berkata sambil tersenyum, "Menantu yang baik, aku dengar kosmetik Jepang, produk perawatan kulit dan lain-lain, kualitas dan khasiatnya bagus. Jangan lupa belikan bingkisan untuk ibu ketika kau kembali." "Baik." Chandra tidak bisa melihatnya lagi, dan berseru, "Rika, apakah kamu tidak ada habisnya? Tama telah membelikanmu banyak Hermes, dan kamu masih meminta hadiah? Kamu tidak cukup serakah? Kamu harus menjaganya." Rika menatap Chandra pucat, dan berkata dengan marah, "Aku bertanya tentang apa yang kuinginkan, bukan apa yang kamu inginkan. Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang tidak menyebutkan celananya dan memberimu ekspos?" Ketika Chandra mendengar ini, pipinya yang marah memerah dan seluruh tubuhnya gemetar. "Aku tidak menyebutkan celanaku untuk menunjukkan diriku? Bukankah ini membandingkan aku dengan hal itu?" Patah mulut wanita ini terlalu buruk. Aku benar-benar ingin merokok dia dengan mulut yang besar. Namun, Chandra hanya berani memikirkannya di dalam hatinya. Jika ia benar-benar memulainya dengan Rika, maka ia akan menyebalkan. Jadi dia segera melihat Alena dan mengeluh, "Lena, lihat ibumu, itu benar-benar kurang ajar, yang tidak bisa berterima kasih. Kualitas macam apa ini?" Alena tidak bisa mendengarkan lagi, dan tidak bisa membantu tetapi berkata, "Bu,
kamu tidak bisa lebih beradab. Bagus. Rika melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Aku sedikit lebih beradab, dan aku tidak memiliki pengetahuan umum tentang hal lama ini. Tama, yang ada di samping, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tapi dia bahkan tidak memikirkannya. Dia sudah terbiasa dengan pertengkaran antara keduanya untuk waktu yang lama sekarang. Jika mereka berdua tidak bertengkar suatu hari nanti, mereka akan melakukan sesuatu yang salah. Setelah makan malam, Tama dan Alena kembali ke kamar tidur di lantai 2. Seperti biasa, pasangan itu mandi satu persatu, lalu berbaring di kasur satu persatu. Tama belum melangkah lebih jauh dengan Alena sejak dia diperbolehkan ke level pertama sebelum pertarungan. Tetapi dia tidak terlalu cemas, belum lagi ada banyak hal baru-baru ini, dan dia selalu bermasalah dengan kehadiran wanita lain. Berpikir untuk pergi ke Jepang besok, wajah Nanako dan bagaimana penampilannya ketika dia terluka di atas ring tiba-tiba muncul di benaknya. Tama tidak mengerti mengapa dia tidak akan pernah melupakan wanita Nanako. Sepertinya dia tertarik dengan karakter gandanya, yang lembut seperti air dan tangguh dan pantang menyerah. Sambil berpikir liar, Tama tiba-tiba merasa Alena di sebelahnya bergerak. Dia berpikir bahwa Alena hanya berbalik secara normal, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mengangkat salah satu sudut selimut Tama dan naik ke tempat tidurnya. Alena pergi tempat tidur Tama dan dengan lembut memeluk tubuh Tama. Pada saat ini, dia merasakan rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sudah lama bersama Tama, ini pertama kalinya memeluknya seperti ini. Meski merasa aman, hatinya masih sesak. Tama, yang telah memikirkan banyak hal, dikejutkan oleh tindakan Alena. Ketika dia memalingkan wajahnya, Alena juga terkejut olehnya. Wajah cantik Alena tiba-tiba menjadi panas, dan dia tergagap, "Suamiku, kamu belum tidur?" Tama juga menjelaskan dengan bingung, "Aku tidur, bangun lagi." Setelah berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Istri, kenapa kamu naik ke tempat tidurku?" Alena berkata dengan malu, "Itu, aku." Alena tergagap dan bergumam untuk waktu yang lama, sebelum dia berbalik dan berkata, "Aku hanya tidak ingin kamu keluar lagi, jadi aku ingin memelukmu saat tidur." "Oke." Ketika Tama mendengar ini, dia merasakan sedikit denyutan di hatinya. Dia mengulurkan tangannya untuk meletakkannya di pundak Alena dan berbisik lembut, "Gadis cantik, aku akan kembali dalam beberapa hari." "Ya." Alena dengan lembut bersandar di pelukan Tama dan berkata sambil tersenyum, "Menurutku memelukmu untuk tidur seperti ini benar-benar aman." Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.